Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Saraswati dengan NIM 25108020048. Sini saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Hari ini saya akan membahas The Matrix Architecture. Bagaimana aljabar matriks bisa mengubah data yang terlihat kacau dan acak menjadi sebuah kerangka kerja keputusan yang presisi baik dalam skala personal, bisnis maupun negara. Anatomi sebuah matriks. Sebuah matriks A bisa dibayangkan sebagai sebuah grid atau tabel angka yang dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Ini disebut batas sistem. Ordo atau dimensi grid ditulis sebagai M kali N, yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom. Setiap elemen, misalnya A23 adalah titik koordinat, angka tunggal yang menunjukkan tepatnya di persimpangan baris kedua dan kolom ketiga. 4 jenis matriks khusus. Ada 4 jenis matriks khusus dasar yang perlu kita kenali. Matriks yang pertama yaitu 0. Grid kosong, semua elemen bernilai 0. Lalu, matriks identitas. Matriks identitas ini adalah DNA matriks. Diagonal utamanya bernilai 1 dan sisanya 0. Fungsinya seperti angka 1 dalam perkalian biasa. Lalu, matriks yang ketiga yaitu matriks diagonal dan skalar. Angka hanya berada di sepanjang jalur utama atau diagonal. Lalu ada matriks ketiga, fokus sektoral, di mana elemen 0 membentuk area segitiga di bawah atau di atas diagonal. Syarat kesamaan dan transpose. Dua konsep dasar berikutnya. Syarat mutlak kesamaan A sama dengan B. Dua matriks dikatakan sama jika hanya jika dua syarat terpenuhi. Pertama, ordo atau ukuran harus sama persis. Dan kedua, elemen yang seletak harus bernilai sama. Transpose atau mirroring atau cermin ruang dilambangkan dengan A pangkat T. Ini seperti rotasi data sejauh 90 derajat di mana elemen baris diubah secara spasi menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Untuk operasi dasar, penjumlahan dan pengurangan A plus min B sama dengan C. Syaratnya sinkronisasi koordinat. Hanya matriks berordo sama yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan karena elemen perpaduan pada posisi yang seletak. Perkalian skalar atau KA ini saya sebut amplifikasi universal. Skalar K akan mengalihkan setiap elemen di dalam matriks secara serentak. Semuanya naik atau turun dengan faktor yang sama. Perkalian matriks, the diff and multi-maneuver. Perkalian matriks A M kali P dan dikali B P kali N berarti sama dengan C M kali N adalah operasi yang paling sering disalahpahami. Saya gambarkan dalam 3 langkah atau gerakan menyelap. Langkah yang pertama atau syarat. Kolom matriks A harus identik dengan jumlah baris matriks B. Lalu langkah yang kedua, gerakan fisik. Baris ke I menyelam ke bawah, menelusuri kolam ke J, seperti gerakan take off and giving. Langkah yang ketiga, hasil. Elemen yang berhadapan dikalikan lalu dijumlahkan menjadi satu titik koordinat. Rumusnya CIJ sama dengan AI1 dikali B1J ditambah
AI2 dikali B2J, dan seterusnya. Determinan 2 kali 2 menentukan nilai karakteristik grid. Determinan adalah satu nilai tunggal yang mempresentasikan karakteristik sebuah matriks persegi. Untuk matriks 2 kali 2 berbentuk kurung A, 2A, B, dan kurung. Rumusnya sangat sederhana. Det A sama dengan matriks A, lalu AD min BC, lalu kalikan diagonal utama kurangi dengan hasil kali diagonal sekunder. Catatan penting, jika det A sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular, artinya grid kehilangan dimensinya atau koplas, dan matriks ini bisa memiliki inverse. Matriks perbandingan. Determinan 3 kali 3. Untuk matriks 3 kali 3 ada dua pendekatan untuk menghitung determinan. Pendekatan visual, aturan Rasus, kita gunakan jalur-jalur diagonal warna yang saling menyilang. Diagonal ke kanan dijumlahkan dan diagonal ke kiri dikurangkan. Lalu ada pendekatan analitis, ekspansi minor. Faktor, kita pecah matriks 3 kali 3 menjadi subgrid 2 kali 2 secara progresif, lalu hitung determinan masing-masing subgrid untuk mendapatkan hasil akhir. Inverse matriks A pangkat min 1, tombol undo. Arsitektural ini adalah salah satu konsep terpenting dalam aljabar matriks. Pembagian A per D tidak diakui atau tidak ada. Untuk mengembalikan sebuah transformasi atau memindahkan variabel menyeberangi persamaan AX sama dengan B, kita harus mengalihkan dengan inverse, sehingga X sama dengan A pangkat min 1 B, lalu rumusnya A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A dikali ADJ A. Syarat keberadaan matriks harus non-singular, artinya det A tidak boleh 0. Jika 0, sistem ini hancur, karena sama aja dengan pembagian dengan 0. Lalu ada matriks adjoint. Untuk ordo 2 kali 2, caranya cukup tukar posisi diagonal utama, seperti tukar A dengan D, dan kalikan diagonal sekunder dengan min 1, jadi min B dan min C. Lalu spektrum skalabilitas matriks di dunia nyata. Sekarang kita lihat bagaimana matriks bekerja di 3 skala kehidupan nyata. Seperti sebuah spektrum, yaitu yang pertama skala mikro, keuangan personal mahasiswa, memecahkan teka-teki anggaran harian menggunakan aturan yang krim. Lalu skala menengah ya, rantai pasok bisnis UMKM, mengkonversikan data pesanan dan harga menjadi matriks pendapatan. Lalu ada skala makro. Model makroekonomi, input atau output, membedah interdependensi antara sektor pertanian, industri, jasa dalam suatu negara hingga level amerta atau negara fiktif kasus. Skala mikro, keuangan mahasiswa dan aturan Kramer. Studi kasus pertama, seorang mahasiswa teknologi informasi angkatan 24 dari Bangka Belitung mengalami ketidakstabilan alokasi dana makan dan minum antara hari libur, hari biasa, dan hari kuliah. Sistem persamaan 3 variabelnya kita susun menjadi matriks A atau koefisien dan matriks B hasil atau target. Dengan aturan Kramer, rumus XI
sama dengan det AI per det A. Caranya, kita menukar kolom ke-1 dengan vektor B untuk membentuk matriks A1. Lalu hitung determinannya. Solusi. Aturan Cramer mengungkap rasio ketidakstabilan ini, membuktikan secara presisi perlunya pengolahan ulang alokasi data. Skala menengah, mesin logistik rantai pasok, kasus Bu Ani. Studi kasus kedua, skala bisnis UMK milik Bu Ani. Di sisi kita mengalihkan 3 matriks. Matriks pasokan atau jumlah barang per jenis dikalikan matriks harga atau harga per jenis barang, menghasilkan matriks pendapatan. Konsepnya, baris dari volume stok ditelusuri atau menuki dan menabrak kolom harga barang. Lalu hasilnya dikalkulasi total pendapatannya secara otomatis dan simultan per kantin. Skala makro, arsitektur ekonomi input-output negara. Studi kasus terakhir, skala makro permodelan perekonomian negara, Amarta yang menghubungkan sektor pertanian A, industri B, dan jasa C. Matriks transaksi menggambarkan aliran nilai antara sektor, siapa membeli output, siapa. Lalu matriks teknologi dengan koefisien AIJ sama dengan XIJ per XJ. Merubah tabel statistik mentah menjadi model prediktif ekonomi. Koefisien teknologi ini berisi rasio yang menunjukkan berapa banyak input dari satu sektor yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Diagram alir pemecahan masalah, The Matrix Blueprint. Sebagai rangkuman metodologis, inilah alur kerja universal untuk menyelesaikan masalah dunia nyata menggunakan matriks. Problem dunia nyata, identifikasi variabel dan parameter, yaitu model persamaan linier atau susun dalam bentuk AX sama dengan B. Tes singularitas dengan cek det A. Jika sama dengan 0, sistem gagal atau parameter. Jika tidak sama dengan 0, lanjut otonom. Inverse atau determinan, hitung A pangkat min 1 atau gunakan aturan Cramer, lalu eksekusi solusi, operasikan X sama dengan A pangkat min 1B untuk mendapatkan nilai variabel A. The Ultimate Organizer. Sebagai kesimpulan, matriks melampaui sekedar aljabar. Ia adalah bahasa struktural universal, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan perhitungan grafik komputer, manajemen rantai pasok global, dan kecerdasan buatan. Menguasai arsitektur matriks berarti menguasai cara